Dalam foto itu, Arman tertawa bersama beberapa orang, mungkin rekan kerja. Tapi di sampingnya ada seorang perempuan muda bergaun pastel, duduk terlalu dekat. Mereka tampak bahagia, terlalu bahagia untuk sekadar teman kantor. Anak kecil berdiri di depan rumahku. Anak itu menatapku dengan wajah polos penuh ketakutan. Aku, Dina, anak Tante Sinta. Aku tertegun. Nama itu menusuk dadaku, seperti pisau lama yang tiba-tiba ditarik keluar. Namaku Maya. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang istri dan ibu 2 anak yang berusaha menjaga rumah ini tetap hangat. Hidupku sederhana. Bangun subuh, menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak tidak terlambat sekolah, lalu menunggu suamiku, Arman, pulang dengan senyum seperti dulu. Tapi akhir-akhir ini, senyum itu sudah jarang sekali kutemui. Ia masih pulang setiap malam, tapi rasanya tidak pernah benar-benar pulang. Dulu, Arman selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Sekarang hanya ada anggukan cepat dan langkah tergesa keluar dari rumah. Aku mencoba mengerti. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin tekanan kerja. Tapi naluri seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Sore itu aku sedang merapikan meja kerja Arman di ruang tamu. Di antara tumpukan nota dan kertas proyek, aku menemukan 1 lembar foto Polaroid yang separuh terlipat. Aku ambil perlahan, dan di sanalah kulihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Dalam foto itu, Arman tertawa bersama beberapa orang, mungkin rekan kerja. Tapi di sampingnya ada seorang perempuan muda bergaun pastel, duduk terlalu dekat. Mereka tampak bahagia, terlalu bahagia untuk sekadar teman kantor. Dan ketika aku perhatikan lebih dekat, tangan Arman terlihat menggenggam. Tangan perempuan itu di bawah meja. Bukan kebetulan, bukan salah sudut kamera, tapi genggaman yang hangat dan penuh rahasia. Dunia seperti berhenti berputar. Aku duduk di lantai, memandangi foto itu lama-lama. Tanganku gemetar, nafasku berat. Jadi ini alasanmu selalu pulang larut, Man? Malamnya Arman pulang seperti biasa. Wajahnya datar, langkahnya tergesa. Aku meletakkan foto itu di atas meja ruang tamu, di tempat yang pasti ia lihat. Dan benar, matanya sempat berhenti di sana. Tapi ia hanya berkata datar. Kenapa kamu utak-atik barangku? Nada suaranya dingin, penuh jarak. Aku nggak utak-atik, aku cuma bersih-bersih. Tapi ini apa, Man? Itu cuma foto kantor, jangan dibesar-besarkan. Jawabannya terlalu cepat, terlalu rapi untuk sebuah kebohongan yang baru disiapkan. Malam itu aku tidak menangis, aku hanya diam. Karena diam kadang satu-satunya cara untuk tidak hancur. Besoknya, aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Mendatangi kantornya. Aku bilang pada Alia kalau Mama ada urusan penting. Kujinjing bekal makan siang kesukaannya, ayam kecap buatan sendiri, dengan niat sederhana, ingin tahu apakah firasatku benar. Begitu sampai di lobi, aku menunggu di sudut. Lift terbuka. Arman keluar bersama perempuan yang sama, seperti di foto itu. Mereka tertawa pelan. Sinta menepuk lengannya dengan manja. Arman tidak sadar aku berdiri di seberang ruangan, menggenggam kotak makan yang tiba-tiba terasa berat sekali. Saat itu aku ingin berlari menghampiri, tapi kakiku beku. Satu-satunya yang bergerak hanyalah air mataku, jatuh perlahan tanpa suara. Aku pulang dengan langkah kosong. Kotak bekal itu masih utuh di tanganku, tapi isinya sudah hambar. Di perjalanan, aku menatap jalanan yang berkelebat cepat. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang berjalan dalam diam. Kalau dulu aku bangga jadi istri Arman, sekarang aku bahkan takut menyebut namanya. Malam itu, ia pulang lebih larut dari biasanya. Aku tidak menanyai apapun. Aku hanya duduk di sofa, memperhatikannya melepas sepatu, dan masuk kamar tanpa menoleh. Di antara kami, ada jarak yang bahkan kata-kata pun tak sanggup menyeberangi. Sejak hari aku melihat mereka di lobi kantor itu, hidupku rasanya seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah kecil bisa meledakkan sesuatu di dalam dada. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap bunyi pesan masuk di ponsel Arman. Setiap panggilan tak terjawab. Semuanya seperti racun yang pelan-pelan menelan pikiranku. Arman makin berubah. Kalimatnya pendek-pendek, tatapannya kosong. Dan setiap kali aku mencoba bicara, jawabannya hanya satu. Aku capek, Mei. Capek? Padahal yang lelah itu aku. Menebak-nebak, menahan diri, berpura-pura tidak tahu demi anak-anak. Suatu sore, saat Arman mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Tanganku dingin, jantungku berdetak seperti mau pecah. Ada satu nama yang terus muncul di daftar pesan.
Susilo tukang AC. Sesuatu yang bikin aku makin curiga, buat apa tukang AC berbalas pesan dengan suamiku dengan sering? Namun ketika aku lihat obrolannya sangatlah mesra. Hal yang tidak mungkin Susilo obrolkan. Pesannya sederhana, tapi tajam. Jangan lupa kita dinner malam ini, aku sudah rindu. Kamu pakai kemeja biru aja, aku suka yang itu. Lalu muncul foto-foto tak pantas, dengan pesan, Sinta bangun tidur dan rindu ayang. Sinta masih merasakan hangat tadi malam. Sinta, nama itu terngiang di otakku. Aku menatap layar itu lama-lama, lalu menutup ponselnya sebelum Arman keluar dari kamar mandi. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak tahu harus marah pada siapa. Pada Arman yang mengkhianati, atau pada diriku sendiri yang terlalu takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa Sinta sebenarnya. Aku pergi ke kantor Arman lagi, tapi kali ini tidak untuk konfrontasi. Aku hanya ingin tahu sejauh apa mereka. Di lobi, aku pura-pura menunggu seseorang sambil memperhatikan dari jauh. Lalu aku melihatnya, Sinta. Persis seperti di foto itu, bergaun pastel, senyum manis, wangi parfumnya memenuhi ruangan setiap kali ia lewat. Ia berbicara dengan beberapa karyawan, tertawa renyah. Dan di sela tawa itu, ia menatap ponselnya sambil tersenyum kecil. Aku tahu pasti, senyum itu bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk Arman. Aku tak sanggup menahan diri lebih lama. Sore itu, begitu Arman pulang, aku menunggu di ruang makan. Anak-anak sudah tidur. Meja makan kosong, hanya ada 2 cangkir teh, yang kini dingin. Arman, kataku pelan. Ia menoleh, wajahnya datar. Apalagi sih Kimei? Aku letakkan foto Polaroid itu di meja. Kali ini aku sudah menyiapkan semuanya. Kata-kata, keberanian, bahkan kemungkinan kehilangan. Aku udah tahu semuanya tentang dia. Ia menghela napas panjang, lalu duduk. Dia cuma teman kerja, Mei. Teman kerja nggak saling genggam tangan. Jangan drama, Maya, kata itu. Drama mengiris lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku menatapnya, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Kalau kamu udah nggak cinta, cukup bilang, jangan buat aku merasa gila dengan pura-pura baik di depan anak-anak. Ia diam, lalu berkata dengan tenang, aku cuma butuh waktu. Waktu? Untuk apa? Untuk memutuskan siapa yang akan kau pilih, aku atau dia. Malam itu aku keluar dari meja makan dengan tubuh bergetar. Di belakangku, Arman masih duduk diam, seperti tak terjadi apa-apa. Dan entah kenapa, aku justru merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hari-hari setelahnya berubah menjadi neraka kecil. Arman semakin jarang di rumah. Teleponnya selalu sibuk. Dan setiap kali aku mencoba menelepon kantor, sekretarisnya hanya berkata, maaf, Pak Arman sedang keluar meeting. Sampai suatu siang, aku memutuskan mengikuti Arman yang katanya mau ke kantor. Setelah agak lama, aku melihat mobil Arman parkir di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku ikuti dari jauh. Di dalam, ia duduk bersama Sinta. Mereka tertawa, saling menatap seperti 2 orang yang baru jatuh cinta. Aku berdiri di balik kaca, menahan air mata, sementara hujan turun pelan-pelan di luar jendela. Kupikir aku akan meledak marah, tapi ternyata yang datang hanya hampa. Rasanya seperti menonton suamiku dalam film yang tidak lagi kubintangi. Malamnya, Arman pulang membawa oleh-oleh untuk anak-anak. Tersenyum seolah tak ada apa-apa, dan aku hanya menatapnya dalam diam sambil berkata dalam hati, kalau dia bisa berpura-pura sebahagia itu, setelah berbuat sejauh itu, berarti aku sudah tidak mengenal siapa dia. Sejak hari aku melihat mereka di kafe itu, aku berhenti menunggu. Tidak ada lagi pesan hati-hati di jalan, tidak ada lagi kopi hangat setiap pagi. Yang tersisa hanya suara langkah Arman yang datang dan pergi sesukanya. Alia dan Raffi mulai bertanya, Mama, Papa kenapa nggak pernah makan malam bareng lagi? Aku tak punya jawaban yang bisa menenangkan mereka. Yang bisa kulakukan hanyalah tersenyum dan berkata, pelan, Papa lagi sibuk kerja, sayang. Padahal yang sibuk itu bukan pekerjaannya, tapi kebohongannya. Beberapa minggu kemudian, tanda-tanda itu semakin jelas. Arman mulai berpakaian lebih rapi, wangi parfum asing melekat di bajunya. Setiap kali ponselnya berdering, ia langsung keluar ruangan. Dan malam-malam, di mana dulu ia pulang ke rumah, kini berubah menjadi lembur, rapat, atau urusan klien. Aku tahu betul, kata klien itu hanyalah nama samaran dari Sinta. Suatu malam aku memutuskan menunggu. Pukul sudah hampir 12 ketika suara mobilnya terdengar di depan rumah.
Aku duduk di ruang tamu. Lampu redup, hanya menyisakan cahaya temaram dari sudut ruangan. Begitu pintu terbuka, ia tampak kaget melihatku masih terjaga. Belum tidur? Tanyanya dingin. Nggak bisa tidur, jawabku pelan. Aku cuma mau tahu, kamu pulang dari mana? Ia menghela napas panjang, melepas jaket, lalu berkata, Datar, kamu mulai lagi, Mei. Aku males ribut malam-malam. Aku berdiri, menatapnya lurus. Aku nggak mau ribut, aku cuma pengen jujur-jujuran aja, Man. Kamu masih sama dia, kan? Ia diam, dan dalam diamnya, aku tahu semua jawabannya. Keesokan harinya, aku melihat hal yang tak pernah kukira akan terjadi. Arman menjemput anak-anak dari sekolah, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Tapi yang membuatku tertegun bukan itu. Di jok depan mobilnya ada boneka kecil berwarna pink. Aku tahu itu bukan milik Alia ataupun Raffi. Ketika kutanya, Arman hanya menjawab santai, itu punya anak teman papa. Tapi dari nada suaranya, aku tahu. Anak teman itu bukan sekadar anak orang lain. Itu milik Dina, anak kecil yang sering dipamerkan Sinta di media sosial. Anak yang kini dipanggil Sinta dengan sebutan putri kecil ayah. Waktu berjalan dan sedikit demi sedikit kebohongan itu jadi terlalu besar untuk disembunyikan. Arman mulai berani membawa nama Sinta dalam percakapan sehari-hari. Sinta tadi bantu aku rapat. Sinta bilang ideku bagus banget. Sinta orangnya perhatian, nggak suka ribut. Setiap kali nama itu keluar dari mulutnya, rasanya seperti disayat pelan-pelan dari dalam. Sampai akhirnya hari itu datang. Arman pulang lebih awal dari biasanya, mengenakan kemeja baru dan wajah cerah yang sudah lama tak kulihat. Aku masih ingat, ia meletakkan map di meja, lalu berkata, santai, aku mau ngomong sesuatu. Aku hanya diam, menunggu. Aku udah nikah sama Sinta. Dunia berhenti. Suara jam dinding terdengar begitu keras di antara keheningan kami. Aku mencoba tertawa, berharap ini lelucon paling kejam yang pernah ia buat. Tapi wajahnya serius. Tangannya bahkan bergetar sedikit. Bukan karena takut padaku, tapi karena lega akhirnya bisa bicara. Nikah siri, lanjutnya. Aku nggak mau bohong terus, Mei. Aku cuma pengen tenang. Tenang? Baginya, tenang berarti menghancurkan rumah yang kubangun dengan seluruh hidupku. Aku menatapnya tanpa kata. Air mataku tidak keluar, bahkan suaraku pun tak sanggup lagi menggugat. Kamu tahu nggak, Man? Kamu mungkin udah punya 2 rumah sekarang. Tapi yang kamu rusak, itu bukan rumahku. Itu dirimu sendiri. Malam itu aku tidur dengan anak-anak di kamar. Alia menggenggam tanganku erat. Raffi menyandarkan kepala kecilnya di dadaku. Aku menatap langit-langit, mendengar suara langkah Arman di luar kamar. Pergi entah kemana. Dan di tengah gelap, aku sadar. Aku sudah tidak menunggu lagi. Sudah lewat 2 bulan sejak pengakuan itu. Sejak malam Arman berkata ia menikah dengan Sinta, aku berhenti menunggu penjelasan. Aku tidak mencari, tidak menuntut, tidak juga berharap. Yang kulakukan hanya satu, bertahan. Aku masih bangun setiap pagi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Masih tersenyum di depan mereka, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali menatap meja makan, kursi kosong di seberang sana selalu mengingatkanku bahwa cinta yang salah selalu menagih harga. Arman kini jarang pulang. Sekali-sekali muncul hanya untuk mengambil pakaian atau meninggalkan uang belanja. Tak ada lagi tanya kabar, tak ada lagi perhatian kecil. Yang tersisa hanya kesunyian yang perlahan, jadi teman tetap di rumah ini. Namun satu hal yang tak pernah kuduga, semakin jauh Arman dari rumah, semakin cepat hidupnya runtuh. Semuanya dimulai dari proyek besar yang gagal. Entah karena salah perhitungan, atau karena fokusnya tak lagi di tempat yang benar. Arman lebih sering terlihat bersama Sinta, menghadiri acara, makan malam mewah, foto berdua di tempat-tempat yang dulu, bahkan tak pernah ia ajak aku pergi. Aku tahu karena foto-foto itu tersebar di media sosial. Teman-teman lamaku mengirimkan link dengan pesan pendek. Kamu kuat ya, Mei? Aku hanya membalas dengan emoji senyum, meski mataku panas. Lama-lama gosip itu sampai juga ke lingkungan rumah. Ada tetangga yang tiba-tiba jadi terlalu ramah, ada pula yang berbisik pelan setiap kali aku lewat. Tapi aku tidak marah. Aku sudah terlalu lelah untuk membenci siapapun. Yang belum Arman sadari, Sinta tidak mencintainya seperti dulu aku mencintainya. Sinta mencintai kemewahan, kenyamanan, dan gengsi menjadi istri seorang direktur. Tapi saat perusahaan Arman mulai goyah,
Semuanya berubah. Aku masih ingat hari itu. Arman datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa bicara lama sekali. Lalu akhirnya berkata lirih, "Mei, aku butuh uang. Aku harus bayar beberapa orang. Proyekku kacau." Aku menatapnya lama. "Bukankah kamu bilang, Sinta orangnya perhatian?" Tanyaku pelan. Ia menunduk, tak menjawab. Tangannya menggenggam rambutnya sendiri, frustrasi. Dia nggak ngerti situasi aku, Mei. Malah marah, ngambek, pergi. Sebuah ironi yang terlalu pahit untuk kutertawakan. Arman yang dulu mengorbankan segalanya demi Sinta, kini ditinggalkan ketika segalanya hilang. Beberapa minggu berikutnya, kabar kebangkrutan itu menyebar cepat. Kantor Arman disegel, aset-asetnya disita, dan Sinta menghilang tanpa jejak. Tak ada pesan, tak ada pamit. Hanya satu kabar samar dari teman lama Arman. Katanya dia pindah ke luar kota sama orang lain. Aku tidak terkejut. Cinta yang dibangun dari kebohongan memang tak pernah punya akar yang kuat. Malam itu Arman datang lagi. Kali ini bukan dengan wajah angkuh seperti dulu, tapi dengan langkah gontai, seperti seseorang yang tersesat di jalan panjang. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar, matanya sembab. "Aku kehilangan semuanya, Mei." Aku tidak menjawab, hanya berdiri diam di ambang pintu, menatap lelaki yang dulu pernah kuanggap rumah. "Kalau aja waktu itu aku dengerin kamu," katanya lagi, suaranya pecah. Air matanya jatuh, tapi entah kenapa, aku tak bisa lagi ikut menangis. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku sudah kering. Rasa sakitku sudah lewat dari air mata. Arman akhirnya tinggal di rumah ini lagi. Bukan sebagai suami yang kembali, tapi sebagai seseorang yang tak punya tempat lain. Ia tidur di kamar tamu, dan malam-malam kami hanya diisi keheningan. Kadang aku mendengarnya menangis pelan di balik pintu. Dan di saat-saat itu, aku menyadari bahwa penyesalan memang datang paling keras saat semua sudah terlambat. Sejak kebangkrutan itu, hidup Arman berubah jadi bayangan dari dirinya yang dulu. Rumah megah yang dulu ia banggakan, kini hanya tinggal papan bertuliskan dijual. Mobilnya satu persatu hilang. Teleponnya jarang berdering. Dan kalaupun ada, yang menelepon hanya penagih utang. Sementara aku masih di rumah kecil ini bersama Alia dan Raffi. Kami bertiga belajar hidup dengan sederhana. Aku menjahit baju tetangga, menjual kue, melakukan apapun untuk bertahan. Kadang, aku mendengar orang-orang bergosip di warung menyebut nama Arman dengan nada kasihan. Tapi bagiku, kasihan bukan lagi kata yang cukup. Suatu malam, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana panik. "Bu Maya, Pak Arman dibawa ke rumah sakit. Serangan jantung." Waktu seakan berhenti. Tanganku gemetar. Ponsel hampir terjatuh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pergi atau diam. Bagian dari diriku masih marah, tapi bagian lain masih peduli. Mungkin karena cinta tidak pernah mati sepenuhnya, hanya berubah bentuk jadi luka yang menolak sembuh. Aku tiba di rumah sakit dengan napas terengah. Di ruang IGD, Arman terbaring dengan wajah pucat, selang oksigen menempel di hidungnya. Tubuhnya lemah, tangannya gemetar. Ketika matanya terbuka dan melihatku, suaranya nyaris tak terdengar. Aku berdiri di samping ranjangnya, memandangi lelaki yang dulu pernah membuatku merasa lengkap. Kini ia tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Aku udah gak punya apa-apa lagi," katanya pelan. "Sinta, pergi." Aku tak menjawab. Tidak perlu, karena kalimat itu saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Beberapa hari kemudian, Sinta sempat datang ke rumah sakit. Ia memakai kacamata hitam besar, wajahnya kaku. Ketika aku keluar dari ruang perawatan, kami sempat berpapasan. Dia menatapku sejenak, mencoba tersenyum, tapi senyumnya mati di ujung bibir. "Aku cuma mau lihat keadaannya, Bu Maya." "Sekarang kamu sudah lihat," jawabku tenang. Ia menunduk, lalu pergi. Langkahnya cepat, tapi aku bisa melihat bahunya bergetar. Entah karena penyesalan, atau karena takut menghadapi kenyataan. Arman dirawat selama seminggu. Selama itu, aku menemaninya. Bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang masih punya hati. Aku menyuapi bubur, mengganti air minumnya, mendengarkan keluhannya di antara tangis kecil yang tersembunyi. "Aku pikir aku bahagia, Mei," katanya suatu malam. "Tapi ternyata yang kucari bukan cinta, cuma pelarian." Aku menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi keinginan untuk menyalahkan. Yang tersisa hanya rasa kosong dan kasihan yang anehnya masih terasa lembut.
Suatu pagi, dokter berkata kondisinya mulai membaik. Tapi yang tak membaik adalah hatinya. Ia duduk di kursi roda di dekat jendela kamar, menatap keluar. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tampak 10 tahun lebih tua. "Kamu masih marah, ya?" tanyanya lirih. "Enggak," jawabku pelan. "Aku cuma capek." Ia tersenyum samar. "Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Aku menggeleng. "Aku bukan kuat, Man. Aku cuma enggak punya pilihan selain berdiri." Beberapa minggu kemudian, Arman diperbolehkan pulang. Tapi rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan gema. Ia tidur di kamar tamu, dan malam-malam kami kembali diisi sunyi. Kadang aku mendengarnya batuk dari kamar sebelah. Kadang juga aku mendengar suara tangisnya pelan, seperti seseorang yang menyesali hidupnya terlalu terlambat. Suatu malam aku keluar ke teras. Hujan turun pelan, menetes di atap seng. Aku menatap ke langit, merasakan air dingin di wajahku. Di belakangku, Arman duduk di kursi roda, hanya menatapku tanpa suara. "Mei," suaranya serak. "Apa?" "Kalau waktu bisa diulang, aku pengen mulai dari awal lagi, sama kamu." Aku tersenyum tipis, menatap hujan. "Terlambat, Man. Yang bisa diulang cuma penyesalan. Waktu nggak pernah kasih kesempatan kedua." Kami diam lama. Dan di tengah suara hujan, aku tahu. Inilah akhirnya. Bukan akhir cinta, tapi akhir dari semua kebohongan yang pernah menenggelamkan kami. Sudah lama rumah ini tenang. Tidak ada suara pertengkaran. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada tangisan di malam hari. Hanya tawa kecil Alia dan Raffi yang kini mengisi setiap sudutnya. Kadang aku masih terbangun tengah malam dan menatap sisi ranjang yang kosong. Dulu sisi itu terasa sepi, tapi kini rasanya damai. Arman sudah tinggal bersama adiknya di luar kota. Kabar terakhir yang kudengar, kesehatannya semakin menurun. Tapi ia bahagia. Katanya ia sering pergi ke masjid, banyak berdoa. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya. Mungkin kali ini ia memang berubah. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sedang menjemur cucian yang belum sempat kering ketika seseorang mengetuk pintu. Anak kecil berdiri di depan rumahku. Basah kuyup, tubuhnya gemetar, matanya bengkak merah. "Bu, Ibu Maya, ya?" "Iya, Nak. Kamu siapa?" Anak itu menatapku dengan wajah polos penuh ketakutan. "Aku, Dina, anak Tante Sinta." Aku tertegun. Nama itu menusuk dadaku, seperti pisau lama yang tiba-tiba ditarik keluar. "Mama Sinta, udah nggak ada, Bu." Suara kecil itu pecah di antara suara hujan. "Meninggal, kecelakaan sama pacarnya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku tak tahu bagaimana harus bereaksi. Tubuhku kaku, mataku panas, tapi bukan karena marah, melainkan karena perasaan yang campur aduk. Anak itu berdiri di hadapanku, menggigil, menangis, membawa beban dosa yang bukan miliknya. Aku memeluknya perlahan. Tubuh kecil itu menggigil di pelukanku, air matanya membasahi bahuku. Udah, Nak. Kamu aman di sini." Alia dan Raffi keluar dari dalam rumah, terdiam menatap anak kecil itu. Raffi berbisik, "Ma, siapa dia?" Aku menatap mereka lembut. "Teman baru kalian. Mulai hari ini, dia tinggal sama kita." Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di teras memandangi hujan. Semesta punya caranya sendiri untuk menulis ulang cerita, pikirku. Sinta sudah pergi, tapi meninggalkan sesuatu. Bukan luka, melainkan titipan kecil yang harus kujaga. Dulu, anak itu adalah simbol kehancuranku. Tapi kini, ia menjadi alasan baru untukku belajar memaafkan. Beberapa minggu berlalu, Dina mulai tersenyum. Ia membantu aku di dapur, bermain dengan Alia dan Raffi, dan memanggilku Mama tanpa sadar. Setiap kali mendengarnya, hatiku hangat. Bukan karena status, tapi karena aku tahu. Aku akhirnya menemukan rumahku sendiri.